Shalom sedang jemaat Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi dalam ibadah live streaming pada hari ini bersama GBHP Robinson. Kita percaya bahwa hari ini ada kuasa yang penuh atas kita semua, ada sukacita yang penuh atas kita semua, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya pada hari ini sedang jemaat Tuhan di rumah semuanya sehat dan penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Saya percaya semuanya sehat walafiat, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih lagi yang pasti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah live streaming pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa dan bersyukur. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas hari ini yang indah, yang luar biasa, yang Kau anugerahkan bagi kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami sampai saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau nyata, Engkau Tuhan yang selalu ada di sisi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kesempatan buat kami semua bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau Raja segala Raja. Biarlah kami membawa hati kami, hidup kami yang terbaik buat Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih lagi Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami, Engkau disenangkan melalui doa kami, Engkau disenangkan melalui sorak-sorai kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di masa sekarang ini kami harus selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami harus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa atas bumi, atas hidup kami. Oleh sebab itu, kami mau nyatakan kepada Engkau Tuhan bahwa kami percaya kepada Engkau, Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, siap sidang jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oleh sebab itu imani nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa dalam hidup kita, yang sanggup untuk menghadang semua musuh-musuh kita maupun keadaan yang tidak menguntungkan. Tuhan Yesus pasti ada buat kita semua, amin. Beri salam kiri kananmu, kepada keluargamu, katakan kuasa nama Yesus itu nyata, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau puji Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Yeay. Amin. Nama Yesus berkuasa. Katakan sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, amin. Katakan lagi, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia perlindunganku, Dia Bapa dengan iman, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Katakan Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Apa? Ada. Amin. Yesusku. Yes. Kita percaya bahwa nama Tuhan ada di atas segala nama. Amin. Siapa namanya sidang jemaat Tuhan? Siapa namanya? Yes. Dialah nama Yesus. Katakan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Come on, dengan iman kita katakan semuanya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Lebih lagi nama di atas segala nama. Nama yang membebaskanku. Oh, wow. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus saja segala raja. Semua. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeah. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeah, yeah. Ada kuasa nama Yesusku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Engkau ya Yesus. Bersyukur kepada Engkau ya Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh rindu Engkau Tuhan ada dalam hidup kami. Kami sungguh rindu Engkau dekat dengan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau merindukan kuasa-Mu, merindukan nama-Mu, merindukan pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan, pada saat Engkau ada dalam hidup kami penuh dengan hadirat-Mu. Kami merasakan tenang dan damai daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami akan merasakan kekuatan yang baru hari lepas hari. Itu semua karena nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan dalam menghadapi masa-masa krisis, masa-masa saat ini ya Tuhan, kami sungguh butuh Engkau dalam hidup kami. Ya Tuhan, ini kami, penuhi setiap hidup kami, penuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu.
ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, oh bawa kami dekat padamu. Dalam hati-Mu Bapa. Amin. Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, menuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu, kami rindu di hadirat-Mu. Ini kami semua Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami haus akan Engkau, kami haus memandang wajah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu pribadi-Mu, ya Allah. Oh haleluya. Hirabasakaya ralabapara ya ramasande. Hirabataya ralabasakaya ralabapara ya ralabasadara. Hirabapara ya ralabasakaya ralabapara ya ralamasande. Thank you Lord Jesus. Ini kami semua ya Tuhan. Ini kami semua. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini tangan kami angkat dan ku bersyukur
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun ketika kami beribadah. Bahkan ketika kami beribadah pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan, disitulah Engkau akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Saat hati kami terkoneksi dengan hati Tuhan, maka kami percaya disitulah Tuhan juga memerintahkan berkat kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami membuka hati kami siap untuk dijamah oleh Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya pada pagi hari ini firman Tuhan akan menguatkan kami semuanya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Dan saudara, ini adalah pelayanan ibadah online saya yang pertama. Saya merasakan juga sama seperti mereka, di mana berkhotbah atau beribadah tanpa ada jemaat di depan, tanpa dihadir jemaat, kecuali beberapa pelayan-pelayan saja yang melayani Tuhan, yang bertugas hari ini saudara. Rupanya teman saya 12 tahun yang lalu sudah mempersiapkan hari ini saudara ya, bagaimana ibadah dan pelayanan online tanpa ada jemaat yang hadir saudara. Tapi saya percaya bahwa hari ini saya tidak sendiri. Ada orang-orang yang menyaksikan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin ada puluhan orang, ratusan orang, saudara yang juga akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita semua. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memperhatikan berita hari-hari ini di media sosial, ya kurang lebih dikatakan 22 negara yang sedang diambang resesi ekonomi saudara. Dan salah satunya termasuk Indonesia saudara ya. Dan saudara bisa melihat dan sudah mengalaminya selama masa berlakunya PSBB yang diberlakukan di negara kita ini saudara. Itu membawa dampak yang sangat-sangat luar biasa sekali terutama buat perekonomian yang ada di Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin dampak dari akibat pandemi ini sudah mulai dirasakan oleh sebagian orang saudaraku ya. Dan baru-baru ini saya mendengar dari seorang teman saya, dia membuka sebuah toko di pertokoan dan dia katakan toko itu pada sepi saudara. Bukan hanya toko dia tapi semua rata-rata toko di pusat pertokoan itu sepi. Lalu karyawan-karyawan itu pun tidak ada kerjaannya saudara. Dan kemudian dia harus bayar sewa untuk toko itu atau ruko itu saudara. Dan kemudian juga harus memikirkan biaya karyawannya saudara. Dan pendapatannya pun menjadi minus. Dan otomatis saudara mempengaruhi pemasukannya, mempengaruhi usahanya ini saudaraku. Dan kemudian saya dengar juga dari seorang teman saya. Dia bekerja sebagai konsultan keuangan saudara. Beberapa perusahaan dibantu bagaimana dia menangani keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dari usaha-usaha resto yang dibuka saudara. Tetapi karena pandemi ini saudara, maka secara tidak langsung pendapatannya juga berkurang saudara. Karena beberapa usaha kliennya ini ditutup saudara. Sehingga pendapatannya, pemasukannya juga menjadi berkurang. Nah, Bapak Ibu Saudara ini kasih dalam Tuhan Yesus saudara, hari ini dikatakan
bersiap-siaplah kita akan memasuki krisis ekonomi. Dan bagaimana dampaknya nanti kalau Indonesia mengalami krisis ekonomi ini, saudaraku. Tapi hari ini saya percaya kita akan belajar bagaimana kita akan mengatasi krisis, saudara. Dan kita akan belajar daripada Tuhan Yesus, saudara. Mari kita membuka kitab Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-39. Tema hari ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah menang atas krisis. Saudara bisa ucapkan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Menang atas krisis. Sekali lagi, menang atas krisis. Saya percaya saudara akan mengalami kemenangan atas krisis pada pagi hari ini. Nah saudara, kita akan membaca ayat-ayat ini dan saya akan mencoba menjabarkan, menjelaskan situasi yang dialami oleh Yesus, saudara. Di mana dia juga melayani krisis pada waktu dia melayani, saudara. Dan saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan secara khusus kepada kita semua. Dan saya percaya pada pagi hari ini Tuhan mau setiap kita bisa menghadapi krisis. Tuhan mau setiap kita bisa menang atas setiap krisis. Nah saudara, di dalam ayat ke-32 dikatakan, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudaraku, krisis pertama yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah memberi makan banyak orang yang sudah tidak punya makanan. Rupanya saudara 3 hari begitu banyak orang mengikuti pelayanan Tuhan Yesus dan makanan yang mereka bawa itu makanannya sudah habis. Dan dikatakan mereka pulang mungkin dalam keadaan lapar, tapi Tuhan Yesus tidak tega. Tuhan Yesus tidak membiarkan orang banyak itu pulang dengan keadaan lapar tanpa makanan. Dan Tuhan gak mau mereka pingsan di tengah jalan, saudaraku. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya peduli kepada hal-hal yang rohani. Di sini Yesus bukan hanya peduli secara rohani, tetapi Yesus juga peduli kepada orang-orang itu secara jasmani. Yesus juga peduli apa yang mereka makan, apa yang mereka butuhkan. Sampai Yesus memikirkan sedemikian rupa. Tidak membiarkan orang banyak itu pulang tanpa makan, saudaraku. Ini luar biasa. Krisis yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah dia memiliki kesulitan memberi makan banyak orang, saudaraku. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat selanjutnya ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Krisis yang kedua yang dialami Tuhan Yesus adalah kondisi atau situasi yang tidak bisa diharapkan, saudaraku. Inilah kondisinya, bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini kita mendapatkan roti yang begitu banyak untuk mengenyangkan mereka yang lapar. Kalaupun ada toko roti yang dibuka, apakah toko roti itu cukup menyediakan roti yang banyak untuk orang banyak? Saudara, situasi dan kondisi yang tidak bisa diharapkan. Ini krisis yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Krisis yang ketiga yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah stok persediaan yang sedikit. Bapak Ibu Saudara, dikatakan ada berapa roti yang ada padamu? Hanya 7 dan beberapa ikan kecil, bukan ikan besar. Mungkin bentuknya seperti ikan sarden yang kecil-kecil, saudara ya. Ikan sarden dalam kaleng. Dan saudara, ini adalah stok persediaan yang sedikit. Jadi ini sesuatu yang mustahil bahwa Yesus bisa keluar dari krisis ini. Bagaimana dia bisa memberi makan banyak orang dengan situasi kondisi yang tidak mendukung. Bagaimana Yesus bisa memberi makan banyak orang di tengah-tengah persediaan yang hanya sedikit, saudaraku. Dan bagaimana Yesus bisa menang mengatasi krisis ini. Bagaimana Yesus bisa keluar dari krisis ini, saudaraku. Tapi saudara lihat hasil dari akhir sebuah krisis. Nah saudara lihat. Di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-37 dan ke-38. Inilah hasil dari akhir sebuah krisis. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Wah, luar biasa. Mereka sudah tidak punya apa yang dimakan.
dan mereka lapar, dikatakan mereka makan sampai kenyang, saudara. Jadi makannya tidak nanggung-nanggung, tidak takut-takut kehabisan, saudara. Mereka makan sampai kenyang. Ini luar biasa sekali. Lalu kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. 7 bakul tersisa saudara. Mereka bukan kenyang, tercukupi, tapi ada kelebihan, ada surplus saudara. Ini luar biasa saudara. Dan di ayat selanjutnya dikatakan yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Banyak sekali yang makan, 4.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan yang dihitung saudara. Inilah hasil dari sebuah krisis saudara. Pada akhirnya krisis itu berubah menjadi sebuah mujizat saudaraku. Dan hari ini kita akan belajar daripada Tuhan Yesus. Bagaimana krisis yang saudara alami, bagaimana krisis yang saudara hadapi berubah menjadi sebuah mujizat. Amin saudaraku. Dan hari ini saudara ada beberapa prinsip yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang prinsip yang sangat-sangat sederhana yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi krisis. Dan pada waktu saudara melakukannya, saya percaya krisis berubah menjadi mujizat. Katakan amin. Haleluya. Hal yang pertama saudara, prinsip yang pertama bagaimana krisis berubah menjadi sebuah mujizat. Bagaimana sehingga saudara bisa menang atas krisis. Yang pertama adalah ayat yang ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Hal yang pertama, kalau saudara ingin menang atas krisis, prinsipnya adalah memiliki belas kasihan. Belas kasihan saudara diambil dari asal katanya diterjemahkan adalah compassion. Yaitu suatu dorongan empati yang sangat kuat di mana kita turut merasakan apa yang dirasakan orang lain sehingga itu membuat kita bergerak untuk melakukan sesuatu kepada orang itu saudara. Jadi compassion suatu dorongan belas kasihan empati yang kuat. Yang tidak hanya kita melihat orang, oh kasihan ya, oh dia belum makan ya, oh kasihan ya rumahnya kebakaran. Bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar kita cuman emosi sesaat melihat orang lain dalam kesusahan. Tetapi ada suatu dorongan yang kuat yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu menolong orang lain. Dan itu yang namanya compassion Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari-hari ini saudara, ketika saya mempersiapkan renungan Tuhan firman ini saudara, saya percaya Tuhan sedang mengingatkan kita kembali, baik saudara dan saya, untuk kita memiliki belas kasihannya Tuhan. Amin. Untuk kita memiliki compassionnya Tuhan di masa krisis ini, di masa sulit ini. Nah saudaraku, Tuhan juga sedang mengingatkan kembali kepada gerejanya untuk bergerak melayani dia, melayani orang banyak. Dimulai dari compassion, dimulai dari belas kasihan. Saya tahu saudara, ketika di masa pandemi ini dimulai, kita melihat banyak gereja, banyak yayasan saudara yang bergerak, memberi makan, memberi sembako, bahkan memberikan masker, alat-alat kesehatan, menolong banyak orang saudara. Saya percaya gereja dan yayasan pun mengambil alih, berperan serta saudaraku. Tetapi satu hal, apakah kita melakukan itu sungguh-sungguh sudah digerakkan oleh belas kasihan Tuhan untuk melayani mereka? Bukan karena kita ikut-ikutan saudara, bukan karena kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan, bukan menjadikan sebuah proyek saudaraku. Tetapi kita melakukannya karena sebuah panggilan, melayani dengan compassion, belas kasihan, memberi makan orang banyak di masa yang sulit. Saudara, kita tidak tahu berapa lama lagi pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu lagi krisis ekonomi apa yang akan terjadi, yang akan kita alami di depan kita saudaraku. Namun saudara, gereja harus siap menjadi berkat dan dampak di masa krisis. Yang percaya katakan amin. Gereja harus siap menjadi berkat dan dampak di masa krisis ini. Dan saudara, Tuhan bukan hanya mau gereja memiliki belas kasihan melayani orang banyak. Tetapi gereja harus memiliki belas kasihan kepada gereja yang lain. Gereja yang lain adalah tubuhnya Tuhan.
Tuhan mau gereja Tuhan memiliki belas kasihan kepada sesama gereja yang membutuhkannya, saudaraku. Saudara, gereja Tuhan di tempat ini, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan beberapa staf, kami ada komunitas persekutuan gembala-gembala, itu antar interdenominasi. Namanya JGSK, lahir dari Bles Bandengan. JGSK itu singkatannya Jaringan Gereja Sahabat Kota. Saudara, beberapa gembala kurang lebih 30 gereja yang ikut dan 10 sampai 15 yang aktif para gembala. Di sini saudara, satu dengan yang lain begitu memiliki kasih persaudaraan yang luar biasa. Begitu merasakan ketika ada seanggota tubuh yang mengalami masalah, kami semua bergerak. Bahkan kami juga memberkati gereja yang kecil maupun gereja di dalam gang, berbeda interdenominasi. Ketika ada kebakaran, ketika ada kebanjiran, kami terus digerakkan oleh belas kasihan Tuhan untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Kami tidak memandang dia dari organisasi apa. Kami tidak memandang dia dari gereja mana, saudaraku. Karena saya percaya pada waktu kita di surga, Tuhan tidak tanya, kamu organisasi apa, kamu melayani seperti apa, proyek apa yang kamu lakukan, dan bagaimana. Tapi Tuhan katakan, engkau mengasihi aku dan juga mengasihi tubuhku, yaitu gereja. Saudaraku, di saat pandemi ini kita nggak tahu, saudaraku ya, beberapa gereja-gereja yang mungkin juga mengalami dampaknya, saudara. Kenapa? Karena beberapa jemaat mungkin saja mereka juga mengalami krisis ekonomi dan terjadi pengurangan juga pemasukan kepada gereja. Belum lagi gereja belum terbuka saat ini, artinya belum dimulai dibuka. Ada beberapa gereja yang sudah mulai melakukan ibadah, tapi ada sebagian yang belum. Ada gereja yang sewa ruko atau di mall dan mereka harus tetap bayar, saudaraku. Ada gereja yang mungkin jemaatnya juga memang sederhana, jemaatnya juga mengalami dampak kesulitan ekonomi. Tapi ini waktunya, saudara, kita jangan menahan sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka. Kita jangan menahan sesuatu yang bisa kita bagikan kepada mereka. Kita jangan menahan sesuatu yang bisa kita berkati mereka, saudaraku. Biar bagi mereka adalah bagian tubuh daripada Kristus. Kita harus mengasihi mereka, kita harus melakukan sesuatu kepada mereka. Belas kasihan Tuhan dialirkan kepada mereka, saudara. Sehingga saya percaya gereja-gereja hamba-hamba Tuhan ketika saling membantu, ketika saling memiliki belas kasihan satu dengan yang lain, saling menolong tanpa pandang bulu, saya percaya Tuhan tidak akan pernah segan-segan mencurahkan berkat-Nya, saudara, yang luar biasa buat kita semua, bahkan buat kota kita, buat bangsa kita. Nah, saudara perhatikan ya, Yesus ketika mengajar orang banyak, dia melihat orang banyak itu sudah tidak punya makanan, tidak tahu apa yang akan dimakan lagi, saudaraku. Dan Yesus tidak membiarkan mereka pulang begitu saja tanpa makan. Kita perlu belajar sebagai pemimpin jemaat Tuhan, sebagai gembala Tuhan. Kita perlu belajar seperti Yesus. Yesus adalah gembala yang baik, saudaraku. Yesus memperhatikan domba-dombanya sedemikian rupa. Saya percaya pada waktu itu orang banyak, mungkin ada orang yang baru saja mengikut Tuhan, baru bertobat, baru dibaptis, atau mungkin mereka cuma simpatisan. Tapi Yesus tidak memandang mereka. Bagi Yesus ketika melihat mereka, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena kebutuhan mereka itu. Seharusnya kita sebagai gembala Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan domba-domba itu di mana kita melayani mereka. Ini seharusnya kita juga melayani jemaat Tuhan, melayani domba-domba yang Tuhan percayakan dengan belas kasihan daripada Tuhan. Justru hari-hari ini, saudara, kita bukan menjadi gembala upahan, bukan menjadi gembala bayaran, saudara. Kita bukan menjadi gembala yang cuman mau cari rasa aman dan nyaman di masa sulit ini. Tapi justru ini saatnya gembala-gembala Tuhan. Engkau memperhatikan satu persatu sedemikian domba-dombamu yang dipercayakan Tuhan. Engkau betul-betul menguatkan mereka hari-hari ini di masa yang sulit. Engkau betul-betul tahu keadaan kondisi mereka, saudara. Engkau bisa memberikan kata-kata motivasi, doa, kunjungan, apapun yang kita bisa lakukan untuk menguatkan jemaat Tuhan. Karena saya percaya satu waktu kita semua akan mempertanggungjawabkan domba-domba Tuhan itu di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, prinsip yang pertama ini, belas kasihan Tuhan, maka saya percaya krisis dapat diatasi. Amin. Belas kasihan ini dapat membuat kita menang atas krisis.
Yang kedua, mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur saudaraku. Prinsip yang kedua, kalau kita mau mengalahkan krisis saudara adalah dengan mengucap syukur. Amin. Mulailah kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki, mulailah kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki saudara, apa yang kita punyai saudara. Dan saudara, orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang tidak mengeluh akan kekurangannya, akan keterbatasannya, akan apa yang dia tidak punya saudaraku. Tapi orang yang mengucap syukur juga itu artinya dia tidak iri hati apa yang dimiliki oleh orang lain. Saudara, Yesus mengajarkan hadapi krisis ini dengan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini susah-susah gampang, bukan hal yang mudah. Tapi Yesus katakan mengucap syukur dengan apa yang kau miliki, apa yang kau punya saudaraku. Dan awalilah dan akhirilah hari yang kita jalani dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, prinsip yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-36 masih dikatakan Yesus bukan hanya mengucap syukur, tapi dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ini prinsip tentang berbagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berbagi saudara. Berbagi tidak perlu kita tunggu berkecukupan. Berbagi tidak perlu kita tunggu punya banyak dulu saudara. Jika kita punya satu roti saja saudara, kita juga bisa berbagi. Amin. Jika kita punya satu roti saja, kita bisa berbagi. Kita bisa pecahkan menjadi dua dan berbagi kepada orang lain. Jika kita punya uang hanya 50.000 rupiah, kita juga bisa pecahkan berbagi kepada orang lain. 5.000, 10.000 bisa dapat makan untuk seseorang. Jadi berbagi jangan tunggu kita kaya, tunggu kita melimpah, tunggu kita cukup. Nah Bapak Ibu Saudara, berbagi itu adalah sebuah keindahan. Berbagi itu mendatangkan keindahan. Mengapa? Karena berbagi itu sama artinya dengan kemurahan hati. Tentu saja saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga. Jadi perhatikan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu di surga. Kenapa saya bilang berbagi itu merupakan keindahan? Karena saudara, itu adalah sifat daripada Bapak kita surgawi. Ketika kita mulai berbagi saudara, maka orang akan melihat sifat karakter Bapak surgawi dalam kehidupan kita. Bukankah indah ketika kita melakukan prinsip berbagi? Orang-orang di luar sana mulai melihat keindahan karakter Bapak surgawi ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, berbagi itu mendatangkan kebahagiaan. Nah kalau nggak percaya, saudara buka di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah saudara, berbagi itu mendatangkan kebahagiaan, bukan kesedihan. Berbagi itu bukan membuat kita kekurangan. Kenapa? Karena dikatakan berbagi itu berbahagia saudara. Orang yang kehilangan pasti akan sedih, tapi orang yang berbagi tidak akan sedih. Firman Tuhan katakan berbahagia. Jadi saudara, berbagi itu mendatangkan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sebabnya ketika saudara berbagi, saudara sedang tidak kehilangan apapun. Tapi ketika saudara berbagi, saudara sedang mengalami kebahagiaan daripada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulai kita lakukan ini, mulai kita praktekkan ini saudaraku. Saudara, berikutnya berbagi itu mendatangkan kemurahan Tuhan. Amin. Berbagi itu mendatangkan kemurahan Tuhan. Saudara, perhatikan di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Amin. Jadilah orang-orang yang berbagi sehingga saudara memperoleh kebahagiaan dan kemurahan daripada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan berikut ini saudara, ada 2 proyek yang saudara bisa berbagi. Yang pertama saudara, kebetulan saya membantu menjadi pengurus dari sebuah yayasan CCI, Care Channel International. Setiap tahun kita membuat kalender-kalender seperti ini. Kita menanam bunga-bunga, bahkan kita membeli beberapa bunga-bunga yang kita tidak punya. Merangkai dan semuanya dirangkai saudara, ini buatan hasil tangan manusia, kerajinannya. Dan dengan uang 100.000, saudara bisa mendapatkan kalender ini. Saudara bisa berbagi untuk pelayanan CCI ini saudara. Dan saudara bisa menjadi sponsornya saudara.
hanya 100.000 satu keluarga menyumbang memberi kalender ini, maka ini bisa 1 tahun. Luar biasa saudara ya. Nah berikut ini saudara akan lihat klip tentang CCI. Thank you, Care Channel International. Thank you, Care Channel. Obrigado. ขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณ CCI ที่ Nah, proyek yang kedua saudara, YMKB. Ini adalah sebuah yayasan yang dirintis oleh Ibu Mary Hartanti saudara. Yayasan Menara Kasih Bangsa saudara. Dan di sini ada 3 pilar, yaitu rumah panti asuhan anak 1000 pulau. Di mana kami ada rumah panti dari beberapa anak-anak di Indonesia yang mereka mungkin tidak mampu dan mereka tinggal di panti, mereka juga sekolah saudara. Kita perlu menjadi sponsor buat mereka. Kita perlu menolong mereka. Lalu saudara ada panti jompo juga saudara di Solo juga. Kita juga menolong. Kalau gereja ini atau yayasan YMKB ini juga peduli kepada orang tua. Mereka tidak diabaikan saja, mereka tidak dibiarkan. Tapi mereka juga sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang lansia ini saudara. Kemudian kita juga ada proyek pendidikan saudara, pilar yang ketiga. Di mana kita bekerja sama saudara dengan daerah-daerah setempat. Di mana masyarakat setempat adalah kurang prasejahtera atau kurang mampu. Kita ada pendidikan-pendidikan di Jakarta, di Nias, di Solo, beberapa tempat ya yang kita buka ya melalui TK dan SD saudara. Mari kita support mereka. Nanti saudara bisa buka di YouTube ini ada nomor rekening YMKB-nya saudara. Dan jika saudara tertarik juga ingin membeli kalender, saudara juga bisa mungkin bisa melihat di YouTube ini juga dan saudara juga bisa mengetahuinya bagaimana proses saudara membeli kalender dan menjadi donatur untuk YMKB. Saya percaya kedua yayasan ini dapat dipertanggungjawabkan saudara. Jadi mulailah saudara melangkah, mulailah saudara berbagi. Saya percaya saudara akan mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah di dalam ayat 36. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Prinsip keempat kalau kita mau menang atas krisis adalah melangkah dalam ketaatan. Melangkah dalam ketaatan, saudara. Katakan bersama saya, melangkah dalam ketaatan. Amin. Saudara, jika murid-murid Tuhan Yesus tidak berani melangkah, tidak mulai melangkah, maka tidak akan terjadi yang namanya mujizat, saudaraku. Dan sebenarnya ketika melalui krisis ini Tuhan memakai murid-muridnya, Tuhan melibatkan murid-muridnya sehingga mereka juga mengalami mujizat itu saudara. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana krisis yang mereka hadapi itu berubah menjadi sebuah mujizat. Dan saya percaya hari ini ada kabar baiknya. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir menghadapi krisis apapun yang ada di depan kita. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan akan melibatkan saudara dan saya, saudara. Tuhan akan memakai saudara dan saya, saudara, untuk mengatasi krisis, untuk melihat mujizat pasti terjadi. Ketika saudara melangkah di dalam ketaatan, maka kau akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa.
Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup dengan 2 kisah dari Alkitab yang ada di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Bagaimana orang yang melangkah dalam ketaatan dan dia melihat hasilnya dari sebuah krisis diubah menjadi mujizat. Saudara, ada seorang yang memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan pada waktu itu terjadi krisis di mana hujan tidak turun, saudara, selama 3,5 tahun. Dan tepung dan minyak ini akan dibuat roti untuk anak-anaknya. Dan mereka akan mengalami kematian karena tidak ada lagi bahan makanan yang akan mereka makan. Mereka hanya punya sedikit. Tapi pada waktu itu ada hamba Tuhan datang, berkunjung ke tempatnya dan memberikan perintah untuk membuatkan roti kepada dia. Lalu saudara, oleh karena ketaatannya, janda ini membuatkan roti buat hamba Tuhan. Dan saudara lihat hasil dari sebuah krisis ini, apa yang dialami oleh janda ini. Firman Tuhan katakan bahwa minyak dan tepungnya tidak habis, saudara. Dan mereka bisa melewati masa krisis yang berkepanjangan itu. Ini luar biasa. Ketika janda ini mulai melangkah dalam ketaatan, disitulah mujizat Tuhan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Lalu saya ingin memberikan juga contoh di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara. Ini perkawinan di Kana. Ya. Pada waktu itu ada diadakan pesta dan Ibu Yesus cemas karena yang datang mungkin undangannya banyak. Dan kemudian mereka takut kehabisan anggur dan Ibu Yesus punya feeling dan meminta Yesus melakukan sesuatu. Lalu dia berkata kepada pelayannya, tolong dengarkan apa yang diperintahkan Yesus dan lakukanlah. Iya, kata pelayannya itu, saudara. Dan benar saja mereka terjadi kehabisan anggur. Lalu Yesus mulai berkata kepada pelayan-pelayannya itu, tolong cedokkan air dan tuang ke tempayan itu. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ternyata air yang dipindahkan ke tempayan itu berubah menjadi anggur. Dan pesta perkawinan di Kana itu mereka tidak kehabisan anggur, saudara. Bahkan dikatakan orang-orang memuji di pesta itu anggur yang terakhir yang disediakan adalah yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Ketika pelayan-pelayan itu melakukan ketaatannya, mereka melangkah dalam ketaatan, mereka melihat mujizat bagaimana air berubah menjadi anggur, Bapak Ibu Saudara. Dan ini luar biasa. Saya percaya, saudara, Tuhan mau memberkati kita semua. Ketika saudara mulai bertindak, melangkah dalam ketaatan, maka disitulah saudara akan melihat krisis berubah menjadi mujizat. Saya percaya hari-hari ini saudara akan dikuatkan, saudara akan diteguhkan, diberkati. Saudara jangan takut melewati krisis. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, dan kita akan berdoa. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkaranya yang ajaib dalam kehidupan saudara di masa-masa yang sulit ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Ada satu yang lagu yang memberkati saya yang berkata, Tuhan Yesus Juru Selamat dan kami ini milik-Mu. Engkau tidak bisa melakukan 4 prinsip ini kalau engkau tidak memiliki sebuah keyakinan bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidupmu. Ketika engkau merasakan Yesus adalah juru selamat dalam hidupmu dan engkau milikmu, engkau baru bisa tenang, engkau baru bisa rasa aman, engkau bisa tahu apa yang engkau harus lakukan, dan engkau tidak takut dan khawatir. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Pegang erat Dia. Berikan hidupmu kepada Dia.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau hari-hari ini mengalami kekhawatiran yang begitu berlebihan, kau mengalami ketakutan, kecemasan, kau mengalami ketidakpercayaan, sepertinya situasi berubah, kondisi tidak bisa diharapkan, sesuatu tidak bisa lagi diandalkan. Hari ini biarlah saudara kau berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kau mengalami jamaah dan kemenangannya. Percaya, krisis apapun yang sedang kau alami, krisis apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan tidak tinggalkan kau seorang diri. Tuhan tidak akan biarkan engkau menanggungnya, tapi Dia akan mengangkat engkau, Dia akan menguatkan engkau, sehingga memampukan kau berjalan bersama dengan Dia. Hari ini Bapakku melepaskan berkat dan damai sejahtera Tuhan pada orang-orang yang mengalami ketakutan, kegelisahan, mereka yang sakit, mereka yang kekurangan, mereka yang mengalami krisis dalam usahanya. Bapakku memberkati mereka pada pagi hari ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan buat Bapak Ibu Saudara mungkin yang hari ini saudara, engkau mungkin juga belum pernah membuka hatimu kepada Tuhan Yesus. Dan kau tidak tahu bagaimana nanti kondisi keadaan hidupmu. Dan kau begitu cemas dan tidak ada pengharapan. Hari ini saudara, izinkan kau membuka hatimu. Izinkan kau mau juga berdoa bersama dengan saya dan mengikuti doa seperti ini. Tuhan Yesus, saya membuka hati saya untuk Engkau. Saya percaya saya milik-Mu. Saya ditebus oleh Engkau. Saya percaya kuasa kebangkitan-Mu menyelamatkan hidup saya. Hari ini saya menjadi milik-Mu. Dan hari ini keselamatan itu datang dalam hidup saya. Dan saya tidak perlu takut karena saya milik-Mu. Saudara, kita banyak dengar khotbah-khotbah bagaimana tentang rapture, tentang pengangkatan, tentang penganiayaan. Tapi satu hal saudara, ketika kau menyanyikan lagu ini, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau adalah milik-Mu, maka tidak ada satupun yang akan kau takuti. Percayalah saudara, Tuhan akan berjalan bersama engkau. Tuhan akan memegang hidupmu sampai akhirnya. Karena kita adalah milik-Mu. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Dia. Mari kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa untuk hari ini kami bisa beribadah kembali. Terima kasih untuk pujian, penyembahan dan firman Tuhan hari ini yang memberikan kesegaran dan pemulihan dan kesembuhan bagi tubuh, jiwa dan roh kami pada hari ini. Kami juga memberkati buat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan shalom-Mu, dengan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga memberkati buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pendeta Fili, kami berkati dengan berkat yang Tuhan berikan dengan melimpah atas kehidupannya. Kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu akan pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya sedang jemaat Tuhan diberkati oleh puji-pujian dan juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa sidang jemaat Tuhan, untuk bagi sidang jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan atau mungkin perpuluhan, akan ada sudah tersedia rekening yang sudah diinfokan melalui WhatsApp. Jadi bagi sidang jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan juga mungkin untuk persembahan untuk YMKB juga tersedia, ada nomor rekeningnya. Saya ingatkan kepada sidang jemaat Tuhan, silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai ketemu minggu depan dalam ibadah live streaming kembali di GBAP Robinson. Baik, selamat pagi, shalom sidang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.